Saya Siti Fadila sebagai pemateri. Saya Puspa Agustia sebagai pemateri. Saya Muhammad Lagi sebagai pemateri. Dan saya Agus Putri sebagai pemateri. Dan saya sendiri Naila Adana Putri sebagai moderator dan pemateri. Baiklah, yang pertama, Quality Management Plan. Yang pertama adalah latar belakang. Di UI 5 Bojong Padang berencana mengembangkan sistem informasi akademik atau SIAKAN internal sebagai sistem lama SEVIMA. Langkah ini dilakukan untuk memperoleh kemandirian dalam pengelolaan data, penyesuaian terhadap proses akademik internal, serta efisiensi dalam jangka yang panjang. Dan pengembangan sistem internal juga memungkinkan universitas memiliki kendali penuh atas keamanan data, fitur sistem, dan proses bisnis yang sesuai dengan karakteristik intuisinya. Namun proyek ini akan menghadapi sejumlah tantangan besar, terutama pada migrasi data, integrasi sistem, serta pemeliharaan kualitas pelayanan agar tidak mengganggu operasional akademik yang sedang berlangsung. Selanjutnya ada tujuannya. Tujuannya di sini dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu memastikan akurasi migrasi data dari sistem SEVIMA ke SIAKAN. Yang kedua ada menjaga stabilitas sistem dengan update. Yang ketiga yaitu menjamin waktu respon sistem di bawah 3 detik. Yang keempat yaitu mencegah terjadinya kebocoran data akademik. Yang kelima yaitu menjamin seluruh fitur sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan akademik. Yang keenam untuk meningkatkan kepuasan pengguna terhadap sistem baru. Yang ketujuh menyediakan mekanisme pengujian dan audit kualitas yang terukur. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Nuraisya Hasibuan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu ada ruang lingkup kualitas. Ruang lingkup kualitas berfokus pada seluruh aspek yang memastikan bahwa sistem informasi akademik yang dikembangkan memenuhi kebutuhan pengguna, bebas dari kesalahan, aman, serta memberikan pengalaman pengguna yang optimal. Nah, di sini dia ada 5. Yang pertama itu pengujian fungsional sistem atau fungsional testing, memastikan semua fitur dan modul dalam sistem seperti KNS, KHS, nilai, jadwal kuliah, dan administrasi mahasiswa berfungsi sesuai kebutuhan pengguna. Nah, menjamin juga tidak ada bug, error, dan atau kesalahan logika dalam proses input, penyimpanan, dan output data. Setiap modul diuji agar sesuai dengan alur bisnis akademik yang berlaku di UI 5 Bojong Padang. Nah, yang kedua ada pengujian performa yang mengukur kecepatan respon sistem, memastikan waktu respon tidak lebih dari 3 detik, menilai stabilitas sistem saat diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan, menjamin sistem tetap optimal dan tidak mengalami penurunan kinerja meskipun beban penggunanya tinggi. Yang ketiga, uji keamanan, melakukan pengujian terhadap potensi celah keamanan untuk mencegah serangan atau akses tidak sah, meninjau pengaturan hak akses pengguna agar data sensitif terlindungi. Yang keempat, validasi hasil migrasi data, memastikan data dari sistem lama SEVIMA dipindahkan secara lengkap, akurat, dan konsisten ke SIAKAN yang baru, melakukan pemeriksaan duplikasi, kehilangan atau kesalahan data pasca migrasi. Yang kelima, pengumpulan umpan balik pengguna, yaitu melakukan survei atau wawancara terhadap pengguna utama, yaitu dosen, mahasiswa, dan admin akademik, menilai kepuasan pengguna terhadap tampilan, kemudahan pengguna, dan keandalan sistem. Hasil umpan balik digunakan untuk meningkatkan kualitas sistem sebelum tahap implementasi penuh. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Wahyu Rahman. Nah, selanjutnya adalah proses perencanaan, pengelolaan, dan kontrol kualitas atau quality control. Kita mulai yang pertama yaitu perencanaan kualitas atau quality planning.
prosedur. Nah, disinilah baru kita menerapkan aturan mainnya. Tim QA akan menentukan apa standar suksesnya, apa indikatornya, dan metode apa yang akan kita pakai untuk mengatur kualitas sistem. Seperti yang bisa kita baca dalam PPT, peraturan ini tidak asal-asalan, tapi harus selaras dengan kebutuhan pengguna, yaitu mahasiswa, dosen, dan stakeholder lainnya. Yang kedua itu pengembangan kualitas atau quality assurance. Setelah rencananya matang, kita masuk ke tahap kedua. Nah, jika planning dari tadi adalah tentang apa yang mau dicapai, asuransinya adalah tentang bagaimana kita memastikan prosesnya berjalan dengan benar. Fokusnya di sini adalah pada proses pengembangan, yang mana akan diawasi dan memastikan bahwa setiap tahapan pengembangan mulai dari desain hingga coding benar-benar mengikuti prosedur dan standar yang sudah kita sepakati di awalnya. Sederhananya, QA ini bertugas ibaratnya untuk menjaga gawang agar tidak terjadi penyimpangan selama proyek berlangsung. Dan ini adalah suatu tindakan pencegahan. Dan masuk yang ketiga dan terakhir itu kontrol kualitas atau quality control. Jika QA tadi fokusnya di proses pencegahan, maka kontrol quality ini fokusnya di produk jadinya. Ini adalah fase evaluasi terakhir, yang mana sebelumnya sistem siakat ini kita rilis ke pengguna. Tim quality control bahkan mentesnya terlebih dahulu. Kami akan melakukan serangkaian pengujian, audit, dan analisis mendalam. Apakah ada bug, apakah datanya aman, atau apakah sistemnya lambat. Quality control inilah yang mencari dan menemukan kesalahan, yang mana tujuan adalah untuk memastikan bahwa produk akhir yang sampai ke tangan pengguna itu tetap bertahan seperti perencanaannya. Nah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Ahmad Fikri Mutawakil. Saudara Acung, silakan. Oke, terima kasih moderator. Selanjutnya itu materi standar dan metrik kualitas. Yang pertama itu ada standar kualitas. Yang pertama yaitu ada keandalan sistem atau disebut dengan reliability, yaitu sistem tersebut stabil dan minim downtime. Kemudian yang kedua ada keamanan data atau security. Data akademik terlindungi dengan enkripsi dan akses tersebut terbatas. Kemudian kinerja sistem atau performance, respon cepat tidak lambat saat digunakan banyak kali pengguna. Contohnya saja saat kita mengisi KRS, di saat itu kita mahasiswa banyak mengakses adlink secara bersamaan, dan disitulah standar kualitas yang diperlukan agar kualitas dari adlink tersebut tidak kacau nantinya. Selanjutnya itu fungsionalitas. Semua fitur bekerja sesuai kebutuhan akademik kampus. Lalu kepuasan pengguna. Pengguna merasa mudah dan nyaman menggunakan sistem tersebut. Selanjutnya yaitu metrik kualitas dan cara pengukuran. Aspek kualitas yang pertama yaitu adalah uptime system. Ini adalah fondasi dari layanan kita. Sistem harus bisa diakses saat dibutuhkan. Standar targetnya adalah 99,90% agar terdengar lebih standar. Ini berarti kita menargetkan tingkat ketersediaan yang sangat tinggi. Kemudian metrik terukurnya adalah persentase waktu sistem aktif dalam sebulan. Kemudian metode pengukurannya adalah dengan monitoring server secara terus-menerus menggunakan tools monitoring. Yang kedua yaitu akurasi migrasi data. Saat kita memindahkan data dari sistem lama ke sistem yang baru, kita tidak boleh kehilangan satu data pun atau data tersebut menjadi korup. Nah, standar dari kita mutlak 100% akurat. Metriknya adalah mencocokan data antara database lama dengan database yang baru. Kemudian metodenya sangat teknis, yaitu menggunakan audit checksum
dan row account perhitungan jumlah baris data untuk memastikan semua identik. Yang ketiga yaitu waktu respon sistem. Sistem yang berkualitas harus merasa cepat dan responsif bagi pengguna. Standar target kita adalah waktu muat halaman utama kurang dari 3 detik. Metrik terukurnya adalah kecepatan akses halaman utama, karena ini adalah halaman yang paling sering dilihat oleh pengguna secara langsung. Kemudian metode pengukurannya adalah melalui gap testing atau uji beban menggunakan tools seperti JMeter. Ini untuk memastikan sistem tetap cepat walaupun diakses oleh banyak orang atau banyak pengguna secara bersamaan. Yang keempat yaitu keamanan data. Ini adalah aspek yang tidak bisa ditawar, terutama jika kita mengelola data pengguna tersebut. Nah, standar target kita adalah 0 insiden kebocoran data. Metrik terukurnya adalah jumlah insiden keamanan yang tercatat. Lalu metode pengukurannya adalah melalui audit keamanan secara berkala dan pemantauan web server untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan secara dini. Yang terakhir yaitu yang paling penting, kepuasan pengguna. Standar target kita adalah minimal 80% pengguna menyatakan puas dengan apa yang kita buat tersebut. Lalu metrik terukurnya adalah hasil survei dari uji coba pengguna. Dan metode pengukurannya adalah dengan menyebarkan kuesioner pengguna setelah mereka mencoba menggunakan sistem. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Puspa Agustia dan Suci Kamila. Pada mereka disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya pada bagian strategi pengendalian. Strategi ini berperan penting dalam menjaga agar standar kualitas yang sudah kita tetapkan dalam quality management plan benar-benar diterapkan selama proyek berlangsung. Melalui strategi ini, tim quality assurance dapat meminimalkan risiko kegagalan sistem dan memastikan bahwa setiap modul yang dihasilkan sesuai dengan standar mutu yang telah disepakati. Secara umum, strategi pengendalian kualitas berorientasi pada pencegahan dan perbaikan. Upaya pencegahan dilakukan dengan menerapkan prosedur yang ketat dan pengujian otomatis di setiap tahapan pengembangan. Sementara upaya perbaikan dilakukan melalui analisis akar masalah dan audit sistematis untuk memastikan kesalahan tidak terulang. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke diagram fisikawannya, yaitu tentang inkonsistensi data migrasi pada siakat, di mana di sini ada mesin, perangkatnya, metodenya, data atau softwarenya, pengukuran, dan lingkungannya. Yang pertama kita masuk pada manusianya. Faktor manusia ini berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh pengguna, staf QA-nya atau developernya. Contohnya di sini di bagian mainnya itu kurangnya pelatihan staf saat penggunaan tools migrasi data. Yang kedua, human error saat proses input atau verifikasi data. Yang ketiga, komunikasi yang tidak efektif antar tim QA dan developernya. Yang kedua, kita masuk ke perangkat atau mesin, di mana faktor ini berkaitan dengan kondisi perangkat keras atau server yang digunakan dalam proses migrasi, seperti server lamanya tidak stabil saat transfer data secara massal. Yang kedua, gangguan jaringan yang menyebabkan data tidak terkirim secara sempurna. Selanjutnya, kapasitas penyimpanan server tidak mencukupi saat uji migrasi. Yang ketiga, kita masuk ke metodenya. Ini berkaitan dengan cara kerja atau prosedur yang digunakan selama proses PA dan migrasi. Contohnya tuh SOP QA-nya belum terdokumentasi dengan jelas. Yang kedua,
pengujian dilakukan tanpa uji coba terhadap material migrasinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke data atau softwarenya, di mana material ini dalam konteks ini mencakup data dan perangkat yang digunakan dalam migrasi. Misalnya, format data berbeda antara si PIMA dan si akad. Misalnya tanggal lahir, kode mata kuliah. Selanjutnya adanya data ganda atau data kosong di sistem yang lama. Nah, selanjutnya itu adanya script ETL, extract, transform, loadnya belum teruji secara sempurna. Selanjutnya kita masuk ke pengukurannya, di mana faktor pengukuran ini berkaitan dengan bagaimana kualitas diuji dan dinilai. Contohnya tuh tidak ada metrik jelas untuk menilai keberhasilan migrasinya. Yang kedua, pengujian dilakukan hanya sekali tanpa cross check. Nah, yang terakhir yaitu lingkungan. Lingkungan ini mencakup faktor eksternal yang mempengaruhi proses migrasinya, seperti jaringan internet kampus lambat saat jam kerja sibuk, server kampus mengalami downtime saat proses pengujian, waktu implementasi berdekatan dengan jadwal akademik padat. Nah, kesimpulannya, fishbone diagram membantu tim PA akad untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah data migrasi secara keseluruhan. Tidak hanya fokus pada error teknis, tapi juga faktor manusia, prosedur, dan lingkungan. Nah, selanjutnya itu validasi hasil migrasi data. Validasi migrasi data merupakan aspek paling penting dalam proyek akad karena melibatkan data akademik yang bersifat sensitif dan historis. Prosedur yang dilakukan meliputi pemetaan struktur data atau data mapping, di mana menyesuaikan format data antara sistem lama dan sistem baru agar struktur dan tipe data kompatibel. Nah, yang kedua, uji coba migrasi atau tes migrasinya, melakukan migrasi pada subtes data untuk melihat apakah semua file berpindah dengan benar. Yang ketiga, verifikasi hasil migrasi menggunakan metode checksum comparison atau row count validation untuk memastikan tidak ada kehilangan atau duplikat data. Yang keempat, cek cross manual, yaitu melakukan pemeriksaan acak terhadap data mahasiswa, dosen ataupun mata kuliah guna memastikan keakuratan dan kesesuaian antara sistem. Yang kelima, dokumentasi hasil validasi, yaitu semua hasil verifikasi dicatat dalam laporan PA untuk termasuk anomali yang ditemukan, langkah perbaikan yang dilakukan, dan hasil akhir setelah koreksi. Melalui proses ini, tim PA dapat menjamin bahwa data akademik kampus tetap aman, akurat, utuh, setelah migrasi dilakukan. Yang kedua, pencegahan atau pengendalian kesalahan sistem. Yang pertama, menggunakan staging server, yaitu semua pengujian dilakukan terlebih dahulu di server uji sebelum sistem diunggah ke server produksi untuk mencegah gangguan pada sistem utama. Yang kedua, automatic testing, yaitu pengujian otomatis dijalankan untuk memastikan fungsi-fungsi penting selalu bekerja dengan benar setiap kali pada pembaruan sistem atau update-nya. Yang ketiga, monitoring real time, yaitu QA bersama tim teknis melakukan pemantauan performa sistem secara langsung melalui dashboard yang menampilkan update, response time, dan status error. Yang keempat, post release evaluation, yaitu setiap sistem dirilis PA tetap melakukan pengujian dan evaluasi terhadap umpan balik pengguna, mendeteksi potensi bug yang muncul pada implementasi. Hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, dari hasil pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa setiap proses memiliki tantangan